Lau Qingbak, saya masih ingat ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, ada salah satu teman terbaik saya. Berinisial B, maaf nama tersebut disamarkan karena untuk menjaga privasi. Saat itu tepat di akhir pekan, saya dan teman-teman semua akan pergi ke rumahnya untuk bermain karena dia punya banyak sekali mainan. Siang itu ketika kami semua tiba di rumahnya dan bermain bersama B di kamarnya, tiba-tiba saja ibunya masuk ke dalam kamar B dan langsung membuat kita semua terkejut. Ia berkata, "Sebelum kalian pulang, alangkah baiknya kalian merapikan mainan ini sampai rapi." Tanpa berpikir panjang, kami semua langsung mengangguk dan merapikan mainan yang berserakan di atas lantai. Karena jika kami semua tidak merapikan mainan ini, maka ibunya tidak akan membiarkan kami untuk pulang. Setelah sekitar 20 menit kami merapikan mainan, tiba-tiba saja, kami semua mendengar suara aneh dan sangat mengerikan. Hahaha, kedengarannya seperti suara seseorang yang sedang tertawa terbahak-bahak dan tertawa seperti itu seperti orang gila. Kami semua langsung terdiam dan saling memandang dengan heran, kemudian diikuti oleh rasa takut. Pada awalnya, kami sungguh tidak bisa berpikir dari mana tawa itu berasal. Kemudian saat itu juga, kami mulai menyadari bahwa suara itu berasal dari dalam lemari B. Kami semua merasa gugup dan gemetar. Tanpa pikir panjang kemudian teman saya, B, langsung membuka pintu lemari dan tangannya merogoh ke dalam tumpukan pakaian, kemudian ia berhasil menarik suatu benda dari lemari. Setelah ia dapat sebuah benda di tangannya, kemudian, B, langsung menoleh kepada kami dan tersenyum lega. Ia berkata, jadi benda ini yang menyebabkan suara itu. Di tangannya, B memegang sebuah tas berukuran kecil dan berwarna kuning dan memiliki sebuah gambar badut di atasnya. Ini adalah tas yang dapat tertawa. Jelasnya, ibuku telah membelikan tas ini untuk saya tahun lalu. Saya sungguh lupa bahwa tas ini telah ibu simpan di dalam lemari. Tas ini dapat tertawa ketika kita menekan kantong tas, kemudian keluarlah suara tertawa seperti badut pungkasnya. Kemudian kami semua di dalam kamar menarik napas dengan sangat lega saat memegang tas itu dan memberitahukan kepada teman-temannya. Kemudian, B ingin mendemonstrasikan kepada teman-temannya bagaimana boneka ini dapat tertawa. Ia langsung meremas kantong tas itu, tetapi tas itu tidak mengeluarkan suara tawa sedikitpun. Sungguh aneh tas ini, kenapa tidak tertawa, katanya. Sepertinya saya tidak bisa membuat tas ini tertawa. Seperti yang kita dengar saat itu. Apa ada yang salah? Mungkin baterai. Setelah itu, kami semua mulai membantu B dan mulai mengutak-atik tas itu. Kami semua berusaha untuk membuat tas itu dapat tertawa. Namun, tetap saja tas itu tidak mengeluarkan suara. Mungkin saja ada masalah di baterai pada tas ini. Coba saja kita putar balik dan rogoh tas ini. Aku yakin ada sebuah kantung baterai di dalam tas ini, usul saya, ketika saya membuka tas itu dan merogoh ke dalam tas. Tiba-tiba saja perasaan saya mulai tidak enak dan sedikit cemas. Kenapa? Bahwa saya tidak menemukan kantung baterai di dalam tas itu dan sepertinya tas itu memang kosong dan tidak ada isinya sama sekali. Hal itu membuat saya dan teman-teman merasa bingung dan aneh, kenapa tas ini tidak bisa mengeluarkan tawa, dan sepertinya itu sangat ganjil bukan? Saat itu muncullah rasa panik dan keringat dingin mulai melintas di punggung saya. Setelah kami mengutak-atik tas itu kemudian, tiba-tiba saja, tas itu tertawa sangat keras dan membuat kami semua terkejut dan menjatuhkan tas itu ke lantai. Kemudian kami semua berlari keluar dari kamar B dengan penuh ketakutan dan berteriak sampai keluar dari rumah B. Kami semua berada di luar rumah B dengan nafas yang terengah-engah merasa hampir putus. B, suara apakah itu? Itu sungguh aneh dan menakutkan. Tas itu sungguh mengerikan, tanya saya. Kemudian sambil terengah-engah B menjawab, saya pun tidak tahu mengapa tas itu menjadi seperti itu. Ibuku tak salah membelikan tas itu memang dapat tertawa. Tetapi, mengapa tanpa disertakan sebuah baterai tas itu dapat tertawa? Kami semua sungguh dalam keadaan ngeri ketakutan. B, bukankah ibumu berada di dalam
Rumah? Tanya salah satu teman saya, kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala, B. Menjawab tidak, dia tidak ada di rumah, karena sore ini ia sedang pergi ke sebuah toko untuk membeli kebutuhan pokok, kemudian setelah itu, kami semua duduk di atas rumput perkarangan rumah, B, dan menunggu sampai situasi menjadi baik sehingga membuat perasaan kami menjadi tenang sekaligus menemani, B, yang tidak berani masuk ke dalam rumahnya dan menunggu ibunya sampai pulang dari toko. Menurut saya, kejadian di rumah, B, memang sungguh sangat aneh dan mengerikan terutama mengenai tas berwarna kuning itu. Setelah peristiwa itu, B, membakar habis tas itu sampai tak tersisa di pembuangan sampah dan kemudian kasus itu tidak pernah muncul kembali dan sekaligus membuat kami semua sangat tenang setelah peristiwa itu, karena saya sempat shock dan sedikit trauma dengan tas berwarna kuning dan bergambar badut. Selama kami selidiki, tas itu memang dijual di toko-toko tetapi tas-tas ini mempunyai kantung baterai yang terletak di dalam tas dan membuatnya dapat tertawa apabila kita menekan kantung pada tas itu. Namun sebaliknya, tas yang dimiliki, B, memang sangat aneh dan lain dari yang lain. Karena tas itu dapat tertawa tanpa disertakan kantung baterai di dalam tas itu. $10 atut. Mama, putriku yang berumur 6 tahun menerjang masuk ke ruang kerjaku dan menarikku dari kertas-kertas laporan kerja yang sedang kukerjakan. Ada apa, sayang? Gigiku akhirnya lepas. Ia mengeluarkan tangannya dan menunjukkannya kepadaku. Merasa bersalah karena mengabaikannya seharian karena pekerjaanku ini, aku pun menyingkirkan kertas-kertas itu. Wow sayang, itu luar biasa. Mana mama lihat, ini gigi pertamamu. Iya dong. Dengan bangga ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menunjukkan celah di mana giginya tadi sebelumnya berada. Kamu sudah besar ya sekarang, sayang. Pujiku, yap, dan aku akan memberikannya ke peri gigi besok. Peri gigi? Tanyaku heran dalam hati. Aku bukan orang tua tradisional yang mengisi pikiran anak. Anak mereka dengan tokoh rekaan seperti kelinci Paskah atau Santa Claus. Jadi dari mana dia dengar tentang peri gigi? Peri gigi itu tidak ada, sayang. Teman-teman di sekolah ya yang memberitahumu. Selidikku, ada kok, Ma. Peri giginya namanya Miss Martha dan dia berjanji akan memberiku $10 untuk satu gigi. Aku tahu itu. Miss Martha adalah janda yang tinggal di sebelah rumah kami. Kami selalu memintanya menjaga anak kami saat kami pergi bekerja. Aku harus berbicara kepadanya malam ini tentang hal ini. Bagaimana kalau giginya kamu buang saja, sayang? Anakku dengan tegas menggeleng. Nggak mau. Aku mau $10. Kalau begitu titipin saja ke mama. Nanti biar mama kasih ke Miss Martha. Ia menatapku penuh ragu, namun akhirnya ia menyerahkan tanggalan gigi itu kepadaku. Selepas anakku tidur, aku pergi mengetuk pintu rumah Martha. Sudah jam 8.45 malam sekarang. Mungkin dia sudah tidur, namun pintu akhirnya mengayun membuka. Ia menyapaku dengan ramah dan kami berbasa-basi sebentar sebelum akhirnya aku menginjak inti permasalahan. Martha, kataku, peri gigi itu tidak nyata dan aku akan sangat menghargai jika kau tidak lagi menceritakan tentang omong kosong itu kepada anakku. Oh, tapi peri gigi itu benar-benar ada. Tidak, itu tidak ada. Aku malas berdebat dengannya sebenarnya malam-malam begini. Mataku menyelinap ke dalam rumah. Dari balik Martha aku bisa melihat foto mendiang suaminya di atas meja dengan sebuah toples kaca besar yang ditutupi dengan kain flanel Brenda. Entah apa isinya, tapi pasti penting. Mengingat benda itu diletakkan di ruang tamu seperti itu. Iya benar, ada kok, dan sebaiknya kamu berikan gigi itu kepadaku. Gigi anakku, aku sudah membuangnya. Aku berbohong. Tuh, dia menunjuk ke arah sakuku. Aku tahu kau menyimpannya di sana. Aku bisa menciumnya. Apa-apaan? Ayolah. Ia mengeluarkan uang $100 dari sakunya. Kubayar dengan ini. Biarkan aku memiliki gigi itu. Aku nggak akan memberikannya. Dasar aneh. Dengar, aku tak mau kamu menjaga anakku lagi. Petik 2. Oh kurang ya, kalau begitu berikan ini sebagai gantinya. Tiba-tiba ia menarik salah satu giginya sekuat mungkin. Gigi itu langsung terlepas, diikuti darah yang mengalir dari mulutnya, turun membasahi dagunya, hingga menetes ke lantai. Ayo terima, ini salah satu gigi favoritku.